Kita masih dalam tema pohon, sekarang kita akan masuk ke spanning tree. Nanti kita belajar spanning tree minimal atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah pohon perentang. Sebenarnya di matematika diskrit Anda sudah mempelajari materi ini, jadi kita tidak akan melihatnya lebih detail, hanya mereview saja. Subgraf H dari G adalah spanning subgraf jika H memuat semua simpul di G, atau simpul dari H merentang G. Nanti kita sebut dia spanning subgraf atau subgraf perentang. Nah, spanning subgraf H terhubung dari G sehingga H merupakan pohon disebut spanning tree dari G. Jadi, spanning tree itu adalah subgraf dari G yang berupa pohon dan merentang G. Saya ulang, atau spanning tree dari G atau subgraf perentang dari G, pohon perentang dari G itu adalah subgraf dari G yang berupa pohon dan memuat semua simpul yang ada di G. Sebagai contoh, ini misalnya graf G. Nah, yang ini adalah spanning tree dari G. Mengapa? Karena ini bentuknya pohon, karena ini adalah pohon, graf pohon, dan dia memuat semua simpul yang ada di G. Di sini ada 5 simpul dan di sini ada 5 simpul. Kemudian ini juga adalah spanning tree dari G. Ya, karena ada yang kurang. Kenapa ini spanning tree dari G? Pertama, ini adalah subgraf dari G dulu. Subgraf dari G. Ya, kita sebut saja ini G, ini adalah H. Jadi syarat pertama H itu harus subgraf dari G. Kemudian dia berbentuk pohon dan memuat semua simpul yang ada di G. Ini juga adalah spanning tree. Kita sebut saja namanya H1 karena H1 adalah subgraf dari G. Kemudian H1 itu adalah pohon dan H1 merentang ya. Merentang G. Ini juga adalah spanning tree dari G. Sama. Karena ini adalah subgraf dari G yang berupa pohon dan merentang G. Sehingga dari sini kita tahu saya punya graf G seperti ini, kita bisa menemukan beberapa subgraf. Atau mungkin Anda bisa menghitung, ada berapa sih subgraf spanning tree? Beberapa spanning tree. Ada berapa sih spanning tree dari graf ini? Kemudian kita akan melihat teorema yang terkait dengan spanning tree. Setiap graf terhubung memuat suatu spanning tree. Artinya kalau kita punya suatu graf terhubung, pasti graf terhubung tersebut memiliki subgraf yang merentang dan berupa pohon. Sebagai contoh, misalkan kita punya graf ini terdiri dari 4 simpul seperti ini, kita sebut saja G1. Ini adalah suatu graf terhubung, maka graf terhubung ini pasti punya spanning tree. Dalam kasus ini, karena dia graf G adalah tree, maka graf itu sendiri menjadi spanning tree-nya. Tetapi kalau saya misalnya mempunyai graf lain yang juga terdiri dari 4 simpul, seperti yang tadi, dan terhubung seperti ini kita sebut saja G2, maka graf ini juga pasti mempunyai spanning tree. Mengapa? Karena ketika kita cari spanning tree itu sebenarnya hanya bisa dipandang sedang menghapus busur-busur pada graf G, sehingga nanti yang tersisa adalah pohon. Jadi misalnya bisa kita menghapus busur ini, terus ini kan masih punya lingkaran dan menghapus misalnya busur ini, maka nanti yang tertinggal adalah pohon. Jadi kita selalu bisa melakukan hal itu. Kita menghapus busur-busur sehingga nanti yang tersisa adalah spanning tree dari graf ini. Nah, jika tadi kita sudah melihat bahwa spanning tree itu tidak unik. Misalkan kalau ini bisa kita mengambil spanning tree, kalau graf pohon ya spanning tree-nya hanya dirinya sendiri. Tapi kalau grafnya bukan pohon seperti ini, spanning tree tidak unik. Ini bukan satu-satunya spanning tree. Kita bisa membuat spanning tree-nya berbeda. Misalnya bisa juga kita nanti memperoleh spanning tree-nya jadinya seperti ini. Dan bentuk-bentuk lain gitu ya.
Dan sehingga banyak spending tree suatu graf itu bisa sangat besar tergantung ukuran order dan ukuran dari grafnya. Nah, misalkan graf Peterson bisa mempunyai 2000 spending tree berlabel. Maksudnya berlabel, nanti ada yang berbeda berlabel atau tidak berlabel ya. Dalam kasus ini kita tidak berlabel. Jadi, tidak berlabel dalam arti kalau saya punya spending tree seperti ini, itu akan sama saja ketika saya mempunyai spending tree misalnya yang seperti ini. Karena di sini saya tidak pakai label ya. Tapi kalau misalnya diberi label, ini akan berbeda ya, karena nyangkut label yang berbeda. Nanti kalau kita punya spending tree berlabel, untuk suatu graf Peterson aja, itu nanti kita bisa menemukan bisa 2000-an spending tree. Jadi bisa sangat banyak. Nah, bagaimana cara mengkonstruksi spending tree? Mudah ya. Ada salah satu cara adalah menggunakan metode membangun atau build up method, yaitu kita pilih busur graf satu persatu sedemikian rupa sehingga tidak ada lingkaran yang terbentuk. Kemudian ulangan langkah-langkah sampai semua simpul disertakan. Maksudnya seperti apa? Misalkan untuk memperoleh spending tree ini yang kita lakukan adalah saya mengambil busur ini dulu. Saya gambar misalnya seperti ini. Kemudian setelah itu saya ambil busur ini. Kemudian saya ambil misalnya busur yang ini. Mau saya gambar. Tapi kalau saya ambil busur ini, di sini nanti akan membentuk lingkaran. Jadi ini tidak boleh. Gitu ya. Kemudian cari lagi busur yang lain. Misalkan saya ambil busur ini. Kalau saya tambah, ini tidak membentuk lingkaran, tidak masalah. Kemudian saya ambil lagi misalnya busur ini. Tapi kalau ini saya ambil, nanti ini akan boleh juga ya salah satu, gitu ya. Atau saya ambil busur ini juga boleh, yang di bawah. Jadi namanya build up method. Kita memilih membangun. Jadi pilih aja busur. Dalam kasus contoh selanjutnya, misalnya saya bisa mengambil, saya mau memilih busur ini dulu. Ini adalah ZY. Terus setelah itu saya mau memilih busur yang ini, misalnya X, W. Itu boleh saja. Setelah itu saya mau memilih misalnya busur WY. Boleh saja. Nah, selanjutnya, misalnya saya mau memilih busur YX. Itu tidak boleh karena akan membentuk lingkaran. Gitu ya. Nah, yang berikutnya, misalnya saya mau memilih busur VW. Boleh saja, dan dengan demikian karena sudah semua simpul ada di subgraf ini dan sudah membentuk pohon, maka ini adalah spending tree dari graf ini. Cara yang kedua adalah cutting down method, yaitu pilih satu lingkaran dan hapus salah satu busurnya. Ulangi sampai nanti tidak ada lagi lingkaran. Sebagai contoh, di sini misalnya saya mempunyai ini lingkaran, ini adalah lingkaran C3. Saya hapus salah satu busurnya. Misalkan saya hapus yang ini. Kemudian saya pilih lagi lingkaran berikutnya. Misalnya saya mengambil lingkaran yang ini. Ya, hapus salah satu busur dari lingkaran ini. Yang mana misalkan saya pilih yang ini yang saya hapus. Kemudian cari lagi apakah masih ada lingkaran di graf yang tersisa. Masih. Ini saya punya lingkaran. Kemudian dari lingkaran ini saya hapus salah satu busur. Misalnya saya ambil ini. Boleh aja. Nah, ini nanti saya akan memperoleh spending tree yang bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah Z, Y, X, W, V. Ini contoh spending tree. Ini cara cutting down. Jadi kita mengurangi lingkaran karena yang kita ingin cari adalah graf terhubung yang tidak memuat lingkaran. Selanjutnya kita masuk ke masalah spending tree minimal. Jadi ketika ada kata-kata minimal berarti di sini ada yang
minimalkan. Ya, apa yang minimalkan itu adalah bobot. Jadi nanti kita punya graf berbobot, yaitu adalah graf yang busur-busurnya diberi bobot atau biaya. Untuk suatu subgraf H dari G, maka bobot dari H itu adalah jumlah seluruh bobot busur yang ada di H. Jadi weight atau bobot dari H adalah penjumlahan dari bobot busur untuk semua busur yang ada di H. Spanning tree minimal adalah spanning tree dengan bobot terkecil. Masalah spanning tree minimal atau MST itu minimal spanning tree sangat terkenal adalah masalah mencari spanning tree minimal dari suatu graf terhubung berbobot. Itu yang akan kita lihat di halaman selanjutnya. Untuk mencari menyelesaikan masalah minimal spanning tree atau mencari minimal spanning tree, kita bisa menggunakan algoritma Kruskal. Caranya, pertama kita mulai dari suatu pohon yang kosong, kemudian pilih busur UV dengan bobot minimum, tambahkan UV ke T. Kemudian pilih busur UV dengan bobot minimum berikutnya yang tidak membentuk lingkaran di T, tambahkan UV ke T. Dan ini dilakukan sampai nanti kita memperoleh spanning tree-nya. Nah, contohnya di sini kita misalnya mau mencari bobot yang terkecil adalah ini. Maka kita pilih dengan bobot terkecil. Ini adalah UV. Kemudian kita mencari bobot yang terkecil berikutnya adalah yang ini. Berarti kita menambah busur XY. Ini 2 ya, ini 1. Kemudian kita mencari bobot yang terkecil berikutnya adalah yang ini. Berarti kita menambah WV dengan bobot 3. Kemudian kita cari lagi bobot yang terkecil berikutnya. Misalkan kita memilih ini. Namun kalau kita menambah busur ini, maka akan membentuk lingkaran. Jadi ini tidak boleh. Karena itu kita ambil lagi bobot yang berikutnya. Yang terkecil berikutnya adalah ini, 4. Maka ini kita tambahkan di sini yang 4. Dan kita lihat ini sudah membentuk subgraf dari graf G yang terhubung yang membentuk pohon dan memuat semua simpul di V. Maka ini adalah minimal spanning tree dari graf G dengan bobotnya adalah di sini ya, tinggal Anda jumlahkan 2 tambah 4 tambah 1 tambah 3. Apa nih? 10 ya. Bobotnya 10. Teorema selanjutnya mengatakan algoritma Kruskal atau algoritma yang tadi kita pakai itu menghasilkan spanning tree minimal dari suatu graf terhubung berbobot. Jadi kalau kita punya suatu graf terhubung, kita selalu bisa mencari spanning tree-nya menggunakan algoritma Kruskal seperti yang tadi. Algoritma kedua yang sangat terkenal untuk menyelesaikan minimal spanning tree itu adalah algoritma prim. Algoritma ini berbeda dengan tadi. Di dalam algoritma ini kita mempertahankan T-nya itu harus selalu terhubung, harus berbentuk tree. Kalau tadi kan bisa berbentuk pohon ya. Jadi ambil busur dari graf dengan bobot minimum, masukkan ke T. Kemudian pilih busur berbobot minimum berikutnya yang bertetangga dengan simpul di T. Tetapi penambahan busur tersebut tidak membentuk lingkaran di T. Tambahkan busur ke T. Kemudian ulangi sampai semua simpul ada di T ya. Jadi di sini kita selalu membangun pohon, bukan hutan. Maksudnya bagaimana? Ini misalnya yang pertama kita pilih adalah yang terkecil adalah UV. Di sini bobotnya adalah 1. Kemudian kita mencari busur yang terkecil berikutnya yang bertetangga dengan U atau V. Nah, kalau kita lihat di graf, yang terkecil berikutnya adalah ini, tapi ini tidak bertetangga dengan U dengan V. Karena itu kita tidak memilih itu, kita akan memilih yang bertetangga dengan U dengan V, yang terkecil adalah ini. Maka nanti kita menambahkan busur ini ke sini dengan bobot 3. Terus selanjutnya kita cari busur yang terkecil, tapi harus bertetangga dengan salah satu dari ketiga simpul ini. Untuk itu, yang berikutnya adalah ini.
Tapi kalau kita mengambil ini, nanti akan membentuk lingkaran, jadi tidak bisa. Maka kita ambil yang ini. Kita nanti akan memperoleh ini X dengan bobot 4. Kemudian selanjutnya kita cari yang terkecil dan bertetangga dengan simpul-simpul yang udah ada di T ya. Ini T yang sedang kita bangun. Nah, yang terkecil berikutnya adalah ini. Sehingga kita membentuk sini Y. Dan ini bobotnya adalah 2. Sehingga kita memperoleh spanning tree. Dan ini berbeda dengan spanning tree yang ada di halaman sebelumnya ya. Tapi kalau kita lihat di sini bobotnya juga tetap sama. Bobotnya adalah 10. Teorema selanjutnya ini mengatakan bahwa algoritma prim akan menghasilkan spanning tree minimal dari suatu graf terhubung, artinya terhubung berbobot ya. Jadi kalau kita punya sembarang graf terhubung berbobot, maka menggunakan algoritma prim ini kita pun akan selalu bisa menemukan minimal spanning tree. Anda melihat ini gampang sekali ya. Iya gampang ketika grafnya kecil, Anda bisa lihat. Tapi Anda bayangkan kalau grafnya misalnya ordernya 100, busurnya ada 150 atau 200, itu sudah tidak mudah. Apalagi kalau ribuan, itu tidak mudah. Jadi untuk menyelesaikannya, algoritma ini juga tidak ketika grafnya besar tidak selalu mudah diterapkan. Ya mungkin kita bisa melakukan sorting, tapi apakah nanti membentuk lingkaran atau tidak itu tidak mudah juga. Untuk melakukannya kalau kita pakai mata bisa, gitu ya. Tapi kalau sudah besar, kalau sudah rumit, grafnya tidak mudah memeriksa apakah nanti ketika saya mau menambahkan busur ini akan membentuk lingkaran. Ya. Dengan demikian ini adalah kita sudah menyelesaikan bagian tentang pohon.